pagi, sahabat budaya di mana saja berada yang sedang menyaksikan kami di Instagram Budaya dan Musik Kapuas Raya Sintang di kesempatan pagi hari ini yang ingin mengenal lebih jauh kain tradisional seperti yang sudah terjadwalkan dan seperti yang Anda lihat yang sudah di-share ya di Instagram. Tentunya hari ini kita akan mengikuti acara workshop kain tradisional. Nah, ini kesempatan kita untuk mengenal lebih jauh kain tradisional yang ada di Kabupaten Sintang. Sebelumnya, saya Ramadian tentunya senang sekali bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Apalagi ini kali pertama ya saya, dan kegiatan ini tentunya akan berlangsung hingga 20 Oktober 2021. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Wah, ini luar biasa sekali. Ini tentunya menjadi momen untuk kita semua anak muda agar lebih mencintai seperti tagline yang kami miliki. Ayo kenali, cintai, lestarikan. Kemudian banyak acara lagi, lomba berkiak ya diselenggarakan tanggal 14 hingga 15 Oktober 2021. Kemudian ada lomba noken juga tanggal 16 hingga 17 Oktober 2021. Jangan lupa juga hadir di acara penutupannya. Wah, nanti ketemu lagi nih bersama Rahmat ya insya Allah. Tanggal 20 Oktober 2021 di Museum Kapuas Raya Sintang, pokoknya terbuka buat umum, yang penting protokol kesehatan. Nah, bukan membahas sesuatu yang lebih mendalam tentang Rahmat, enggak dong ya. Oke, nah jadi siapa saja yang berduduk di kain tradisional ini? Nah, siapa saja yang tentunya perlu mengetahui, mengenali, mencintai dan melestarikannya. Baiklah. Nah, narasumber yang kece yang tentu akan memberikan informasi tentang kain tradisional di Kabupaten Sintang ini. Yang pertama langsung saja kita invite ke sini Bapak Gusti Muhammad Fadli. Oke, boleh ya tepuk tangannya boleh? Apa kabar Bapak? Boleh pakai mic-nya? Alhamdulillah sehat. Wah, ganteng sekali pagi hari ini Pak ya. Baik, yang berikutnya langsung saja juga kita undang Bapak Sugiman. Boleh tepuk tangan awalnya? Pak Sugiman. Halo Bapak. Iya, silakan mic-nya Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Sugiman? Luar biasa, baik. Oke, Pak Sugiman ini sebelumnya kita mau kenalan dulu ya sama narasumbernya. Kalau Pak Sugiman ini dari yang saya dengar tadi dari Kobus ya Pak ya? Iya. Dari Kobus ini di bidang apa Pak? Iya. Jadi Kobus itu adalah lembaga mitra kami. Kemudian kami sendiri membangun kelembagaan untuk produksi dan pemasaran kain tenun. Lembaga kami namanya Koperasi Tenun Jasa Menenun Mandiri. Jadi saya dipercaya untuk mengelola lembaga itu. Oke. Kooperasi di Kobus ini hubungannya dengan kain-kain tenun ini seperti apa Pak? Iya, dengan kebudayaan lokal terutama dengan kain tenun ikat. Memang pada awalnya tenun ikat gaya ini memang sudah dilakukan oleh masyarakat terutama ibu-ibu. Tetapi ada satu waktu proses itu tidak dilakukan karena modernisasi ya, tidak lagi memerlukan kain tenun dan lain sebagainya, sehingga kain tenun yang menjadi kain khas masyarakat itu sementara ditinggalkan oleh mereka karena memang pekerjaannya rumit, perlu waktu lama dan lain sebagainya itu. Jadi berangkat dari situ ya, Kobus ini melihat potensi dari kain tenun ini sebenarnya bisa dipasarkan lebih luas begitu ya. Betul, tapi tujuan utama sebenarnya bukan di pemasaran, tapi yang utama adalah melestarikan dulu kebudayaan, kemudian memperkenalkan kembali kepada masyarakat, dan baru kemudian masuk ke dalam segmen pemasaran. Karena memang ini suatu budaya yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan memang bisa dipasarkan untuk menambah pemasukan bagi para pengrajin. Baik, terima kasih. Dan saya sedang mengkoordinir teman-teman yang punya wilayah kerja di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadal. Baik, Pak Sugiman,
kesibukannya ya. By the way, Pak Pandi sekarang sibuknya apa sih? Sekarang sibuk-sibuknya dia selalu mengikuti perkembangan budaya, seni dan budaya, karena ingin melestarikan supaya generasi-generasi kita tuh paham budaya-budaya atau nilai-nilai seni yang ada sejak dahulu. Oke, kalau kegiatan yang memang pokoknya Pak Muhammad Pandi gimana nih? Kerja. Kegiatan pokoknya saya ASN. ASN. Ya, di pemerintah daerah Kabupaten di Sintang. pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Oh, di mana Pak? Di dinas apa, bagian apa Pak? Sementara ini saya di dinas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Luar biasa ya, beliau ASN yang memang kesibukannya banyak sekali sehari-hari, tapi tetap memperhatikan budaya Sintang, ya kan, kain tradisional Sintang. Ini luar biasa, patut kita contoh ya. Oke. Nah, tentang pameran virtual temporer ini sedikit dong, Bapak-bapak, untuk memberikan komentar. Oke, kalau untuk pameran ini, saya secara pribadi selaku penikmat, pecinta dan budaya, saya sangat apresiasi sekali. Karena ini satu-satu acaranya untuk kita memberi pendidikan kepada generasi kita. Karena kalau tidak ada pameran ini, kemungkinan generasi-generasi kita itu tidak akan tahu seperti apa sih kain tradisional dan seperti apa sih yang sudah diaplikasikan, dipadukan, dikreasikan dengan modern. Iya. Dan tentunya kegiatan ini kamu diselenggarakan memang di pas banget ya momennya hari ulang tahun musim Kapuas Raya Sintang, Pak. Nah, boleh dong sedikit kata-kata untuk musim Kapuas Raya Sintang yang sedang berulang tahun ke-13. Selamat ulang tahun untuk musim Kapuas Raya Sintang. Iya, semoga selalu tetap mengangkat budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Siap. Pak Sugiman sendiri bagaimana Pak tentang kegiatan pameran virtual temporer ini? Ya, intinya sama seperti yang disampaikan Pak Fadli. Ajang ini memang harus tetap dilakukan. Kalau bisa memang ini menjadi agenda rutin agar supaya memang kebudayaan masyarakat di Sintang itu lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dengan cara ini juga memberikan pendidikan kepada masyarakat maupun kepada anak-anak sekolah agar mereka mengerti bahwa di Sintang itu ada kain tradisional yang bisa dibanggakan. Oke, untuk museum Kapuas Raya Sintang ini sebenarnya pas banget di closing ya, tapi saya pengennya sekarang nih untuk museum Kapuas Raya Sintang ada hal-hal yang khusus untuk disampaikan, apalagi nih hari ulang tahunnya yang mau jatuh pada hari kemarin dan hari ini itu adalah Hari Museum Indonesia. Nah, jadi pas banget momennya Pak. Boleh dong sedikit kata-kata untuk museum? Iya, untuk Museum Kapuas Raya Sintang kami mengucapkan selamat ulang tahun, maju terus, dan tugas ini adalah tugas mulia karena melestarikan kebudayaan dan melestarikan hal-hal yang lain, sejarah dan lain sebagainya yang berada di Kabupaten Sintang. Semakin tahun kita berharap semakin maju, berkembang, dan dapat dikenal oleh masyarakat luas baik di tingkat lokal, provinsi maupun nasional, bahkan kalau perlu internasional. Harus ya, sampai internasional ya. Pak Sugiman dari tadi ngomong soal ulang tahun melihat ke sana, Pak. Di sana ada kami kebudayaan, ya. Ibu Susana, selamat pagi, selamat mengikuti workshop di kesempatan pagi hari ini. Sayang sekali beliau nggak bisa terlihat oleh kami. Baik. Nah, Pak Sugiman, ini sejak kapan sih mencintai dan fokus mendalami kain tradisional ini? Iya. Saya itu dari tahun 1998 kami kebetulan ada program di Sintang, program pelestarian kebudayaan, dan waktu itu kami memang komunikasinya dengan
Pastor Jack Mason, yang memang beliau sudah lama mencoba mengangkat kembali kebudayaan untuk kain tenun ikat Dayak. Dari situ kami belajar dan memang kami jatuh cinta, tertarik untuk lebih banyak mengetahui. Demikian juga kami tertarik bersama-sama dengan Yayasan Kobus bagaimana supaya kain tenun ikat Dayak ini bisa diangkat kembali oleh para pengrajinnya. Iya. Lalu bagaimana Bapak bisa bertahan sampai sekarang mencintai kain tradisional ini? Iya. Tadi saya bilang karena saya sudah jatuh cinta. Wah, itu dia tadi, bukan kenali lagi, kenali, cintai, lestarikan. Sudah kita lestarikan dong. Iya, karena saya sudah jatuh cinta, jadi ketika program yang saya tangani sudah selesai pun saya nggak bisa meninggalkan tenun ikat ini. Akhirnya sampai sekarang saya masih terus-menerus berkomunikasi dengan para pengrajin dan berupaya mendorong bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas. Selain itu juga kami berupaya bersama dengan para pengrajin bagaimana inovasi-inovasi dari tenun ini, dan kami membantu untuk mempromosikan melalui galeri yang ada di Sintang, di Rumah Petang Kobus, di Koperasi Jasa Menun Mandiri, maupun kami bermitra dengan pihak-pihak lain yang mereka juga peduli dengan kebudayaan lokal dan membantu kami di dalam promosi dan pemasaran. Ya. Nah, ke Pak Parti, mungkin saya pengen pertanyaannya sama ya Pak Parti ya. Nah, sejak kapan Pak Parti ini mencintai dan fokus mendalami kain tradisional? Karena memang kita udah sering bertemu, berbincang, bahkan dalam beberapa event, memang saya lihat Pak Agus Muhammad Fadli ini memang sangat-sangat menyuarakan tentang kain tenun Melayu ya, kain Melayu ya. Nah, ini ada apa saja jenis-jenisnya, nanti juga kita akan kenali. Tapi terlebih dahulu mungkin menjawab sejak kapan nih mencintai dan fokus di bidang ini, Pak Fadli? Oke, jadi kalau ditanya sejak kapan, itu sejak tahun 1990. 1990. Ya. Saya baru 1 tahun umurnya. Ya, karena itu awal daripada mencintai budaya. Dan setelah itu saya langsung membentuk suatu wadah yang namanya Sanggar Sultan Hatta. Nah, dari wadah itulah selalu menggali, pertama yang kita cari itu pakaian untuk penari, pakaian untuk pengungsi. Yang keempatan penari perempuannya itu yang dinamakan baju kurung, kemudian yang Melayunya, yang laki-lakinya teluk belanya. Nah, dari itulah mulai menggali. Dan setelah menggali dari kain itu, dari jenis pakaian, itu mulai merambah kepada motif-motif. Nah, motif-motif yang tradisional itu seperti apa dan apa sih maknanya? Karena setiap motif itu mengandung filosofinya gitu. Nah, kemudian sampai sekarang di Sanggar juga sebagai wadah itu aktivitas pelestarian seni budaya dengan tarian jeping. Kemudian aktivitas lain melestarikan kain tradisional yang ada di Sintang ini seperti sulam kelengkang, kain sulam tekak, kemudian tenun jual. Nah, sampai sekarang sudah mulai kita angkat terus dan kita aplikasikan di dalam bentuk lain juga. Oke. Di tahun 1991 Pak Parti itu dapat ilham dari mana? Kok bisa, aduh ini kain harus saya kenali ke masyarakat? Ada dapat mimpi atau gimana? Boleh dikatakan saya tuh alergi dengan seni. Oh. Jadi ini apa namanya, anak kutu buku yang biasanya memang fokus pelajaran yang wajib aja begitu. Jadi tidak pernah tahu dengan yang namanya budaya, maupun adat, maupun tradisi, maupun jenis-jenis keadilan yang ada, itu tidak pernah mau tahu. Nah, itu 1991 berubah 180 derajat. Jadi 1990, mulai dari 1990 itu mulai berubah. Tidak tahu itu datangnya dari mana. Tiba-tiba ya kok melihat kain punya nenek di rumah. Jadi ada satu kain kelengkang
itu yang disulam dengan benang suci. Nah, saya pun bertanya dengan nenek, ini Pak, ini untuk apa kayaknya? Nah, setelah saya tanya, rupanya pada zaman dahulu itu ketika anak-anak gadis yang mulai berangkat menjadi remaja gadis, mereka itu memang diwajibkan membuat suatu sulaman, baik itu sulam tekad maupun sulam kelengkan. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, rupanya kegunaan itu untuk mereka pada saat menikah. Jadi semasa gadis mereka tuh sudah menyiapkan diri untuk siap-siap memasuki pernikahan. Jadi kronologis pembuatan kain itu seperti itu. Dari itulah makin mendalam, makin bertanya, sehingga makin asik. Jadi tidak habis-habisnya. Nah, dari situ tuh mulai mengangkat motif, mengangkat apa dan sebagainya sampai sekarang. Oke, wah luar biasa sekali ceritanya ya. Dari yang sebelumnya itu awam banget, ya kan? Nggak mau tahu, nggak mau peduli. Tapi sekarang, wah, menjadi salah seorang yang memang menjalankan bidang ini luar biasa. Bisa menjadi contoh bagi kita semua ya. Betul nggak semua yang ada di sini betul lagi? Jadi ada anak-anak SMA juga ya yang sudah hadir di pagi ini yang ingin mengetahui lebih dalam ya kain tradisional Sintang. Nah, sahabat budaya, ini kita juga perlu tahu asal usul kain tradisional di Sintang ini seperti apa. Langsung saja mungkin Bapak Gusti Muhammad Fadli. Ya, kalau asal usul kain tradisional, terutama yang sulam tekad, sulam kelengkan dengan tenun coa, itu memang di lingkungan Kesultanan Sintang. Karena simbol-simbol yang ada di kain sulam itu memang ada simbol-simbol keagungan ataupun simbol kesucian yang kesucian itu dalam arti untuk menghindari pemakaiannya dari sifat-sifat negoro atau sifat-sifat yang mau menjelekkan orang lain. Jadi menghindari dari itu. Maka kain-kain itu mulai berkembang di Sintang itu sekitar tahun 1900 itu sudah mulai berkembang dan sampai sekarang juga masih kita pertahankan. Karena apa? Tadi ada menyinggung masalah kecintaan dari Pak Sudiman. Karena itu juga kecintaan saya itu, pertama saya itu sampai sekarang masih bertahan, itu adalah kecintaan. Kedua itu kemauan. Ketiga itu ketekunan. Jadi kalau kita cinta, kata Pak Sudiman, kalau tidak tekun juga itu tidak akan bisa lestari. Istiqomah ya sekarang. Boleh ya, bukan untuk Bapak Gusti Muhammad Fadli ya. Kalau Pak Sudiman sendiri, bagaimana tentang kain tradisional yang sekarang Bapak jalankan? Ini asal usulnya seperti apa, Pak? Iya, kita membaca dari sejarah ya, ada beberapa referensi kalau kain tenun ikat daya ini memang awal mulanya itu adalah kebutuhan dari masyarakat yang memerlukan kain. Makanya tenun itu awal mulanya itu tidak bermotif seperti ini, jadi dibuat polos saja dan berwarna hitam. Dan itu biasa dipakai oleh ibu-ibu. Nah, setelah lama berkembang, kemudian istilahnya itu diperbaiki sehingga kain itu diberi motif. Dan mereka memberi motif juga tidak begitu saja, tidak sembarangan lah istilah kita. Jadi motif-motif yang diikat di dalam kain ini adalah motif yang menurut orang tua dulu itu adalah inspirasi atau dari mimpi atau dari kejadian-kejadian gaib yang dia aplikasikan di dalam kain yang dia buat. Oh begitu, dari mimpi dan dari kejadian-kejadian gaib ya, terus digambar di situ sebagai motif begitu. Orang tua dulu kan tidak mengenal tulis menulis ya, dan dia tahu
sesuai dengan sejarah itu motif yang didapat kemudian diikat di dalam benang gitu. Makanya kain ini dinamakan kain ikat, kain tenun ikat, karena prosesnya dimulai dari mengikat. Jadi motif yang muncul di dalam kain ini dalam prosesnya ini diikat, diikat kemudian diwarna, kemudian dibuka kembali, ditenun dan akan menjadi kain yang sudah bermotif. Nah, proses seperti itu, dan setelah berkembang motif-motif itu semakin banyak jenis. Kemudian tiap-tiap kain juga yang dibuat itu sebenarnya sudah punya peruntukannya sendiri-sendiri. Karena pakemnya dulu kain itu sebenarnya dua. Satu adalah kain tua atau selimut, tua kumbu. Kemudian yang kedua kain tating atau kain kebat. Kalau kain tating kebat itu ibu-ibu biasa dipakai untuk rok ya. Itu kemudian kalau tua kumbu itu kain besar, kain lebar itu adalah untuk selimut. Sudah berkembang ternyata memang kain-kain itu justru sekarang tidak dipakai seperti fungsi yang orang tua dulu. Tapi sekarang justru kain-kain itu menjadi barang yang mewah, barang yang berharga, sehingga mereka kalau mau dipakai untuk selimut misalnya sayang gitu, seperti itu ya. Jadi sekarang itu lebih dipakai di kegiatan-kegiatan upacara adat seperti itu ya? Ada juga yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan adat, ada juga yang dipakai untuk koleksi, dipajang, kemudian juga dimodifikasi untuk pakaian. Soalnya kalau kita bikin-bikin sekarang ini, kalau misalkan digunakan untuk selimut, itu saya banget ya. Pemilihannya berbulan-bulan Pak. Jadi kita banget tadi, ini terlalu indah nih buat selimut gitu ya. Kalau mau selimut Pak, pakai yang dari motifnya pun oke aja gitu kan. Iya. Oke, nah itu tadi kenapa namanya tenun ikat. Nah kita ke Pak Fadli lagi. Kalau tadi sudah dijelaskan ya kenapa namanya tenun ikat ya, sama Pak Sukiman. Kalau Sulam Kalengkang sendiri kenapa namanya kok Sulam Kalengkang? Baik, itu memang semuanya jenis sulam. Kemudian ketika menggunakan benang tipis itu karena nama benangnya itu kelengkang, maka disebut sulam kelengkang. Nah, ketika menggunakan benang bulat tapi kecil, itu benang cekat, maka dinamakan sulam cekat. Nah, kemudian pada intinya itu adalah sulam yang dibuat secara manual. Nah, kemudian tergantung mau pakai benang apa saja itu bisa. Jadi tidak harus menggunakan kita benang tipis ataupun bulat, ataupun pakai benang wol juga bisa, pakai benang suji juga bisa, pakai benang kros juga bisa. Oke, kalau proses pengerjaannya kalau Sulam Kalengkang ini seperti apa? Nah, kalau proses pengerjaan itu memang agak rumit. Bapak muncul terus ya Pak ya? Agak rumit artinya begini. Yang pertama sama juga kita dengan tenun kan, ada alatnya. Nah, ketika alatnya itu ya seperti meja ini, mungkin ukurannya meja ini, dan kemudian ada benangnya. Nah, proses pembuatannya itu yang rumitnya itu ketika kita mulai mengaplikasikan motif ke kain. Nah, mengaplikasikan motif ke kain itu yang sulitnya. Sulitnya kalau orang yang melukis mungkin enak. Kalau zaman sekarang itu sudah enak, lebih enak karena udah zaman teknologi. Tinggal kita buat motif, kita printkan di print out kan dengan komputer. Kemudian kita tempelkan, ambil karbon, itu selesai. Nah, makanya sekarang ini yang sulitnya itu menjinakkan benang.
Menjinakkan benang. Iya. Perlu dijinakkan Pak. Jadi perlu dijinakkan. Kasih tahu jinak ini, jinak ini, benang ini, dan jinak ya soalnya jinak. Jadi benangnya itu pipi. Kemudian warnanya itu hanya dua sama silver. Nah kemudian ketika kita mulai menyelam, ketika kita prosesnya kita menarik benang, ketika kita tidak ada hati menarik benang, itu di bawah itu langsung kusut. Oh begitu. Nah, jadi itulah proses penjinakan benang. Itu memang betul-betul yang sulit kita menaklukkan. Tetapi kalau kita udah paham bagaimana caranya, itu akan lebih mudah. Oke. Ya itu mengapa tadi benarnya kurang jinak, ternyata sering kusut ya Pak Patri ya, luar biasa. Dan saya pernah melihat memang benang untuk selam kali-kali ini memang jauh berbeda dengan benang biasa ya Pak ya. Iya memang berbeda karena dia bentuknya pipi, dan kemudian ketika kita proses penyulaman itu pun tidak boleh dipotong panjang-panjang. Paling-paling kita motongnya ya 30 cm atau 40 cm gitu. Yeah. Nah setelah itu proses penyambungannya supaya tidak nampak. Baik, selamat pagi, selamat datang untuk SMP IT Robani. Mana suaranya nih? Rombongan yang datang ya, adik-adik dari SMP IT Robani ingin mengetahui lebih jauh, mengenal lebih dalam tentang kain tradisional Sintang. Nanti boleh kalau misalkan ada pertanyaan langsung acungkan tangannya ya. Nanti Kak Ahmad bisa undang adik ke sini untuk menyampaikan pertanyaannya. Sahabat budaya, jadi jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dalam kesempatan pagi hari ini, silakan untuk bertanya melalui komentar ya. Nah, jadi apapun ada mungkin komentar-komentarnya tentang workshop kali ini atau bahkan lebih khusus tentang pameran virtual kain tradisional, boleh-boleh saja ya. Silakan disampaikan komentarnya, nanti saya bacakan di sini. Nah, baik, untuk yang berikutnya ini saya pengen tahu. Sedikit pengen tahu ini pengrajinnya masih berapa banyak di tempat masing-masing. Kalau tenun ikat masih banyak penenunnya Pak? Ya, sampai saat ini untuk di Sintang dan sekitarnya itu ada sekitar 400-an pengrajin. Dan semua ibu ya itu ada di beberapa sentra-sentra produksi seperti di MSI Panjang, Banding Panjang, Banding Benwek, Unin, kemudian Transi Panjang, Mangat, dan beberapa dusun yang lain. Ada sekitar 400-an. Itu cewek semua, ibu? Iya, ibu-ibu semua. Itu namanya nggak Pak? Kenapa sih ibu-ibu semua nggak ada yang cowok? Karena biasanya kalau desainer itu ada yang cowok juga. Iya, kalau tenun ikat itu memang di budaya masyarakat, khususnya suku Dayak desa, itu memang kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Dan hampir 100% kegiatan itu memang dilakukan oleh ibu-ibu. Memang udah turun-temurun ibu kita semua ya? Sudah turun-temurun seperti itu. Tapi nggak ada pantangan kan kalau misalkan cowok pengen belajar? Ada? Di masyarakat, di kalangan masyarakat yang sudah tua memang ada. Jadi memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi memang full 100% dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi alhamdulillah masih banyak juga ya? Masih banyak, karena kan kita juga mengedukasi untuk generasi muda. Jadi kalau kita berharap dengan ibu-ibu yang sudah tua-tua, bahkan sekarang sudah nenek-nenek dan ada juga yang sudah tidak ada, kita khawatir bahwa pembuatan kain tenun ikat ini tidak akan lestari. Tapi kita mengedukasi untuk generasi muda untuk supaya juga belajar. Tujuannya untuk melestarikan itu. Dan ternyata memang generasi muda juga tertarik untuk melanjutkan pembuatan kain tenun yang diwariskan dari bangsa mereka. Mudah-mudahan ya, hari-hari juga yang ada di sini juga support budaya dan menyaksikan di Instagram.
Jadi tentunya kita semua bisa mencintai ya kain tradisional Sinta. Kalau Pak Badi bagaimana? Masih ada ya? Masih banyakkah penenunnya untuk Sulang Karingkang ini? Ya, kalau untuk Sulang Karingkang memang pengrajinnya berkurang. Jadi pada sekarang ini hanya sekitar belasan orang saja. Oke. Ya, yang itu pun yang dikatakan tidak aktif. Kalau aktif hanya paling 5 atau 6 orang saja. Oh, itu berarti tugas Pak Badi ya? Ya, karena yang pertama itu kan susahnya ini ya. Oke. Benangnya itu. Karena benangnya itu apa boleh dicontohkan? Oh, boleh. Ini sekaligus saja kita mau melihat contoh juga kain-kainnya ya. Kain-kain tradisionalnya boleh ditolong ya dari tim kreatif Ibo. Terima kasih bagaimana. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini untuk yang Melayu. Jadi benangnya ada 2, itu memang benang silver sama gold. Nah kemudian benang inilah, media inilah yang agak sulit kita dapatkan. Jadi karena benang ini itu produksi dari luar. Jadi sehingga Luar maksudnya luar kota, luar negeri. Ya. Dapatnya dari mana Pak? Negara mana? Itu kalau kita ke Malaysia kita bisa dapat, kita ke Singapura kita bisa dapat. Kalau di Indonesia belum. Di Indonesia kita bisa dapat, tetapi pesan kepada toko. Oh, mereka yang pesan lagi. Oh. Kemudian budgetnya juga lumayan. Jadi dia Jadi pemasaran ini harganya berapa? Jadi benang ini bungkusnya kurang lebih bulat seperti botol ya. Itu 1 bungkusnya. Dan 1 bungkusnya sampai sekitar 1 jutaan. 1 juta untuk 1 bungkus itu. Ini bisa jadi berapa kat kain? Kalau untuk kain dia bisa paling full dia 5 kain. 5 kain. Karena kalau kita menyulam kain itu kan tergantung motif. Kalau motifnya lebih banyak, lebih padat, nah butuh berbagai banyak. Kemudian waktunya juga sama juga dengan orang yang dulu. Jadi kalau memang itulah tadi saya singgung masalah kemauan. Sudah cinta, kemudian mau, kemudian tekun, maka ini akan jadi. Karena tidak sanggup yang namanya kita duduk lama-lama. Jadi kalau tidak tekun, itu tidak akan bisa selesai gitu. Oke, ini contoh kainnya. Nah, ini adalah contoh kain sulam kelengkang. Nah, ini sulam kelengkang dengan motif delima bulan. Jadi motif delima bulan ini filosofinya itu memang doa untuk si pemakai supaya panjang umur, murah rezeki, dan selalu sehat. Boleh kalau begitu saya mau makin ya, biar saya baru rezeki panjang umur. Filosofinya doa. Oh begitu ya. Nah mudah-mudahan ya doanya terijabah. Motif delima bulan kan. Nah kemudian tadi menyinggung masalah pengrajin, kemudian medianya kurang, susah untuk mendapatkan, pengrajinnya sudah berkurang. Nah, sebagai untuk melestarikannya supaya barang ini tidak hilang dan tetap terjaga, maka saya aplikasikan melalui bordir. Kalau ini kita pasarkan kan biayanya mahal. Kalau anak sekarang tidak semua bisa terjangkau oleh masyarakat gitu. Oh iya. Nah kemudian ketika saya aplikasikan dengan bordir, ini kalangan masyarakat apapun itu bisa memiliki dengan kalau tadi kita lihat dengan motif yang sama. Jadi motif 5 bulan. Jadi motif yang sama dengan motif 5 bulan. Dan di sampingnya ini adalah pucuk pakis.
Ujung pakis. Kalau kita lihat dari jauh memang tidak nampak, tetapi kalau kita dekat barulah nampak serap-serapnya ujung pakis. Nah, jadi kalau di bordir inilah, kalau di bordir kan harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Kemudian kita mencari tempat bordir pun sudah banyak. Di sini kan juga ada tempat bordirnya. Tapi kalau dia di bordir nggak pakai benang kalikan, dia tetap namanya sulam kalikan. Tetap namanya sulam kalikan. Sulam bukan. Karena kalau kalikan itu kan lebih spesifik kepada nama benang. Nah, nama benangnya. Nah, kemudian ini kan bisa kita buat bordir sulam emas atau kain tekap bordir. Jadi tergantung kita memilih namanya supaya barang itu tidak akan hilang. Karena kalau sulam tekap, orang akan tahu oh itu sulam tradisional. Ketika mengatakan kelekan, oh itu sulam tradisional. Nah, contohnya kenapa diaplikasikan dengan bordir supaya generasi muda atau kita ini tidak malu memakai kain tradisional. Nah, ini yang saya pakai contohnya, ini salah satu contoh. Ini memang tidak diaplikasikan dengan bordir, kan? Jadi supaya tidak malu, dan kemudian ada model-model pakaiannya, bajunya untuk kita sesuaikan. Bisa dikreasikan lagi, Pak Sudiman juga pakai baju adat, diaplikasikan juga dengan kemeja. Iya, dikombinasikan ya. Tapi sebenarnya harusnya anak muda nggak malu dong menggunakan ini. Harusnya bangga ya. Tapi ya itu dia tadi susah untuk mengkombinasikannya lagi. Kalau misalkan pakai ini nih ya Pak ya. Susah untuk jadinya lagi begitu kayaknya. Kalau kita langsung menggunakan benang kelengkang, itu prosesnya dipola. Jadi sebelum dijahit itu pola dulu, buat pola oleh tukang jahit. Nah, setelah itu baru disulam kelengkang. Jadi seperti ini ya. Baik, kalau ini tadi kain Melayu ya, tenun ikat ada dong contohnya ya. Tim kreatif boleh untuk menyampaikan ke sini lagi. Aduh, terima kasih Abang Ganteng. Ini pimpinan DO-nya ya, orang emang luar biasa. Oke, ini ya Pak Sudiman tentang kali ini boleh dijelaskan? Ya, jadi tadi kita juga bicara tentang sejarah ya, sejarah tenun. Ya. Ini kalau ini kain yang saya pegang ini kain yang dibuat dari benang kapas. Benang kapas. Iya. Jadi kan dulu masyarakat Dayak di pedesaan itu ketika menanam berladang menanam padi, sudah menanam padi mereka akan menanam kapas. Nah, kapas itu buahnya akan dibuat benang. Nah, tetapi memang prosesnya sangat panjang sehingga mungkin dalam 1-2 musim baru bisa dapat bahan untuk menjadi satu kain. Musim tanam maksudnya. Musim tanam. Jadi kapas lokal itu kan memang berbeda dengan kapas unggul. Kalau kapas unggul kan begitu ditanam itu buahnya banyak, bisa langsung diproduksi untuk menjadi benang. Tapi kalau kapas lokal ini masa tumbuhnya panjang, tapi buahnya buahnya tidak sebanyak yang kapas unggul. Iya. Sehingga masyarakat petani harus mengumpulkan dulu setiap musim. Dikumpulkan dulu, begitu sudah banyak baru diproses menjadi benang, kemudian baru diproses untuk menjadi kain. Proses untuk membuat benang itu juga sudah panjang. Prosesnya panjang juga ceritanya. Iya, belum lagi jadi kainnya lagi, panjang lagi prosesnya. Ini namanya apa Pak? Ini namanya kain kebat atau kain plating. Jadi setiap kain yang pakemnya sesuai dengan masyarakat lokal bercerita dengan kita dan memang kita tertarik untuk mendalami itu, ini terdiri dari 3 bagian ya. Jadi di
kiri kanan ini namanya anak kain. Anak kain. Ya, jadi kain yang tua itu selalu dibuat namanya anak kain. Tapi ini harus ada anak kainnya. Anak kainnya. Nah, kemudian di anak kain ini biasanya ada motifnya juga seperti ini. Oh, ini sedikit motifnya kainnya ya. Selalu ada motifnya. Ini juga motif ini yang ini namanya seliki beras. Ini motif sebagai pembatas antara motif pokok dengan anaknya. Ada anak, ada emak dong. Iya. Iya. Indo. Oh iya, Indo. Karena ini ada anak kain. Kemudian bagian kedua adalah induknya, pokoknya. Pokoknya ini biasanya terdiri dari beberapa motif. Ya. Motif apa aja tuh? Iya. Nah, ini kan di atas ini ada mereka sebut biasanya pucuk rebung. Pucuk rebung. Iya. Kemudian ini ada motif-motif pokok. Ya. Dan motif ini biasanya dia ini bercerita ya dari motif-motif ini biasanya ceritanya runtut begitu. Jadi orang tua dulu membuat tidak sembarangan saja dia membuat, tapi ada cerita yang mau disampaikan kepada generasi penerus terhadap makna dan arti dari motif-motif yang dituangkan di dalam kain itu. Jadi seru banget kalau misalkan sahabat budaya yang pengen tahu ceritanya, kalau ngobrol sama pembuatnya itu pasti ditanya ya. Iya, dijelaskan cerita-ceritanya ya. Dan sekarang juga kita sudah mulai juga membuat semacam buku agar supaya generasi berikutnya juga tahu tentang makna dan arti motif-motif yang ada di dalam kain. Tapi semuanya ini berproses. Kita berharap ke depan anak muda juga mau mempelajari kain tradisional sehingga mereka juga tahu sejarahnya. Seperti apa kain-kain tradisional itu. Ini berhubung. Namanya tadi? Ya. Namanya motifnya? Motif kain apa ini namanya tadi, Pak? Ini kain kebat, kain tating. Berbeda dengan yang di sebelah sana? Iya, ini yang biasa dipakai ibu-ibu untuk rok ya. Rok, tapi yang sekarang kan dia ditambahin dengan aksesoris. Iya. Ada manik-manik, kencing-kencing, macam-macam itu. Dijadikan sebagai pakaian adat. Iya. Ini yang kain kebat, ini pewarnaannya adalah pewarnaan alami. Jadi ini tidak menggunakan pewarnaan kimia. Pewarna alami, artinya dari tumbuhan, Pak? Iya, jadi warna-warna itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apa aja tumbuhan? Ini yang dipergunakan ini adalah mengkudu, kemudian tarum. Mengkudu ya, atau indigo. Mengkudu itu yang dipergunakan adalah kulit akarnya. Oh, saya kira tadi buahnya. Kalau buahnya kan itu hijau sama kuning ya. Iya. Nah, itu yang bisa warna ini tadi saya bilang. Yang warna merah ini dari mengkudu, kemudian yang hitam ini dari tarum atau indigo. Indigo yang dikombinasi dengan indigo kan biru. Biru dikombinasi dengan merah dia akan muncul warna hitam. Gitu. Kemudian ini yang diwarna dengan pewarnaan alam. Oh, berbeda dengan yang akan Bapak ambil ini. Nah, kalau ini yang diwarna dengan pewarnaan kimia atau natol. Ya, ini sama. Jadi ada anak kain di sini, dan ini ada induknya yang kiri kanan kain. Sama. Motifnya ini juga ada beberapa bagian. Biasanya kain kebat, ini namanya kain kebat juga. Itu ibu-ibu biasa, pengrajin biasanya memulai dengan ini sandung namanya. Sandung. Wah. Sandung. Jadi kalau biasanya kan kain juga dipergunakan untuk hiasan dinding atau apa begitu, digantung. Itu kadang-kadang kalau yang tidak terlalu mengerti soal kain, waktu menggantung biasa terbalik. Sandungnya ini di atas. Harusnya sandungnya ini di bawah. Karena sandung itu sebagai dasar. Ini ada sandung. Dan sandung itu ada banyak jenis juga. Ini sandung yang masih dikatakan sederhana karena
ada sandung nyati namanya itu, dia bertingkat-tingkat, jadi sandungnya sempurna. Kalau di atasnya Pak, motif atas sandungnya itu? Ini saya tidak terlalu, tadi ada di sini. Oh, Ya, saya tidak terlalu hafal betul dengan nama motif, tapi ini perahu. Ya. Oh, perahu. Oh iya, bentuknya kayak perahu tuh. Ya, ini motif perahu. Ya, ini motif perahu. Kemudian, iya. Kemudian biasanya diakhiri dengan pucuk rebung atau pucuk pagesnya seperti ini. Oh. Jadi filosofinya kain ini tumbuh dari bawah ke atas. Yeah. Kemudian di sini diakhiri dengan pucuk pucuk, jadi dia masih akan tumbuh terus seperti itu. Oh. Sebagian besar kain kembar itu seperti itu, jadi dimulai dengan sandung yang di bawah, kemudian motif pokok, kemudian diakhiri dengan pucuk rebung, pages, biasanya seperti itu. Sahabat budaya, terima kasih masih bersama kami di Instagram Budaya dan Museum Kapuas Raya Sintang. Mohon maaf tadi kami jeda sejenak, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi Pak Sudirman ya tentang kain tadi ya, sampai di motif-motif yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini ada beberapa kain yang di bawah Pak, tapi sudah dijelaskan dua. Ini semuanya berbeda ya? Iya. Atau sama namanya? Sama kain pekat ya tadi ya? Ya, terima kasih. Memang kami sengaja ada 4 kain, tadi 2 kain besar atau kuah bumbu, 2 kain kecil. Satunya pewarna kimia dan satunya lagi pewarna alam. Jadi ini yang disebut kain kuah bumbu atau kain selimut ya. Ini memang. Oh, ini yang dulu katanya dibuat selimut nih, dipakai selimut. Ini kain kuah bumbu. Pewarnaan kimia. Jadi ini diwarna dengan aptol, dan biasanya ini untuk pakaian ya, bisa juga dipakai untuk jas. Para bisa dijambak, dikombinasikan lagi. Biasanya mereka buat untuk jas atau kombinasi. Iya. Mungkin Bapak boleh beri sedikit dari Pak ya, biar masuk ke dalam frame. Nah, ini motifnya bisa dilihat jelas ya oleh sahabat budaya di Instagram dan adik-adik juga yang hadir di sini ya. Ini kalau dijelaskan satu persatu motifnya mungkin terlalu banyak ya Pak ya. Iya, terlalu banyak sekali motifnya nih ya. Nah, ini mungkin sahabat budaya boleh langsung aja datang nanti ke para pengrajinnya kalau penasaran ya Pak ya. Tapi ada yang masih ingin dijelaskan tentang kain ini. Ya, yang prinsip begini, semua kain kuah bumbu atau selimut, kalau yang lebarnya itu di atas 70 cm, pasti di tengah ada sambungan seperti ini. Sambungan ya? Ya, ini ada sambungan. Jadi kalau ada kain yang selebar ini tapi tidak ada sambungan di tengah, itu biasanya tidak handmade ya, tidak buatan tangan. Oh. Jadi untuk kain tenun ika, kalau lebarnya di atas 70 cm, biasanya di tengahnya ada sambungan. Nah, itu nih lebar sekali ini. Ya. Jadi di sini ada sambungan ini. Di sini ada sambungan. Terus itu disambung halus. Ini kami sebagai koleksi karena ini kualitasnya kualitas super. Jadi ini yang terbaik untuk kain pewarna alam, pewarna kimia. Kalau tadi bilang ini kualitasnya terbaik, jadi saya jadi penasaran di harganya berapa Pak? Kalau ini tidak dijual. Tapi biasanya kami yang bukan yang ini, tapi kain yang semacam ini itu antara 2 sampai 3 juta. Oh, iya. Nanti kita akan nilai lagi kualitas dari motif yang ada di dalam kain itu. Baik. Masih ada satu lagi nih. Satu lagi ini yang kain lebar juga, kuah bumbu juga, tapi pewarnaan alam.
Oh, ini alam lagi. Jadi dua kimia, dua alam yang dibawa ya. Ini pewarnaan alam. Jadi setiap kain yang lebar begini, di tengah selalu ada sambungan. Jadi di tengah ini ada sambungan, dijahit, tapi sambungan itu hampir tidak kelihatan karena motifnya ketemu. Jadi nyambung gitu. Di sini ada sambungan di tengah. Siap, baik. Iya, ini kain Wakumbu yang diwarna dengan pewarnaan alam. Baik, baik, baik. Ini bahannya dari lengkar. Lengkar, Ya. lengkar itu apa, Pak? Lengkar itu kayu, Ah. kayu yang di hutan yang dipergunakan adalah kulit kayunya. Baik. Jadi kulit kayunya diproses, dikupas, kemudian dipotong halus-halus, direbus sampai dia keluar warna. Baik. Warnanya merah baru dipergunakan untuk mencelup kain ini. Baik. Terus satu lagi yang perlu saya jelaskan mungkin terkait dengan bahan baku. Kalau mau membuat kain yang selebar ini tentu saja memerlukan waktu lama ketika dibuat dari kapas yang dipintal sendiri. Maka kain-kain sekarang itu kami menyediakan bahan benangnya. Jadi benang kita pesan di pabrik, tetapi benang itu 100% kapas dan 100% katun. Kenapa 100% katun? Kalau banyak campuran polister itu biasanya daya lekat bahan pewarna ke dalam benang itu kurang kuat. Jadi mudah pudar dan luntur. Tetapi dengan benang katun atau kapas itu pori-pori benangnya itu banyak sehingga warna itu lebih Kuat lengketnya dan tahan, tidak mudah luntur. Jadi sistemnya seperti itu. Dan kami membantu untuk menyediakan bahan benang itu untuk para pengrajin. Baik. Terima kasih Pak, mungkin boleh duduk kembali. Terima kasih tim kreatif sudah membantu, luar biasa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang kainnya dan contoh-contohnya ya sudah kita ketahui. Tapi kalau misalkan sahabat budaya, sahabat museum semua ingin membeli, ketika membeli itu ada penjelasan motif-motifnya tadi seperti yang Bapak katakan ya. Itu ide siapa sih Pak sebenarnya? Ide para pengrajin atau ide dari organisasi Bapak sendiri untuk memberikan tulisan-tulisan yang menjelaskan motif-motifnya itu? Iya. Pengrajin biasanya dia membawa kain ini ke kita, kemudian dari kitanya yang minta penjelasan terhadap kain itu. Jadi Bapak yang mengenal Sintang ya, dan sahabat budaya perlu tentunya kita generasi muda untuk selalu kenali, cintai, lestarikan kain-kain tradisional Kabupaten Sintang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak ya, ilmunya hari ini, informasinya, pengetahuan baru bagi kita semua ya, sahabat museum. Dan jangan lupa, sahabat museum masih banyak lagi rangkaian acara dalam kain tradisional Sintang yang tentu akan dilaksanakan di hari-hari berikutnya hingga tanggal 20 Oktober 2021 nanti. Semoga manfaat dari pameran virtual kain tradisional Sintang ini sangat-sangat kita bisa rasakan, apalagi generasi muda dan adik-adik semua yang di sini ya merasakan manfaat